101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Kami mengucapkan selamat datang di studio RKI tentunya dalam program acara Dialog Interaktif yang Jaksa Menyapa. Silakan tentunya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyapa para pendengar kita. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Junior Willem Jonathan Meten, SH. Saya adalah jaksa fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ketapang. Selamat siang para pendengar tercinta. Selamat siang, perkenalkan saya Rizky Adi Pratama, Kasubsi 1 dari Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Ketapang. Tapi narasumber kita tentunya sudah memperkenalkan diri dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Nah, untuk tema yang dibahas ya untuk edisi hari ini dalam program acara Dialog Interaktif, yaitu generasi milenial tangguh dalam menghadapi ancaman narkoba dan judi online. Nah, untuk yang pertama mungkin sedikit bisa diberikan pengertian terlebih dahulu. Mengapa untuk edisi hari ini mengambil tema tentang generasi milenial tangguh dari ancaman narkoba dan judi online tersebut. Silakan, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Ibu. Jadi seperti yang diketahui bersama, generasi milenial saat ini, Bu, apalagi di era disruptif teknologi saat ini kan memang sudah dekat. Anak-anak ini sudah ada yang punya handphone, mereka juga sudah bisa bersentuhan langsung dengan teknologi, mereka juga sudah bisa mengakses media sosial, mereka juga ada yang memiliki akun TikTok, akun Instagram, atau akun media sosial lainnya, ya kan? Nah, hal ini tentu memang berbanding terbalik dengan zaman-zaman kita sebelumnya, Bu. Zaman dulu kan memang tidak seperti zaman sekarang. Iya, betul. Ya kan? Nah, saat ini, Bu, memang generasi milenial saat ini memang banyak sekali tantangan dan hambatan, apalagi di era disrupsi teknologi ini, Bu. Khususnya itu ancaman narkoba dan judi online. Iya. Nah, memang saat ini, Pak, kalau kita berbicara terkait dengan generasi milenial, apalagi ancaman ke depannya seperti apa, sebenarnya tidak lari jauh dari kenakalan-kenakalan yang remaja yang dihadapi saat ini. Saat ini kan memang banyak sekali kenakalan remaja, sama kayak penyalahgunaan narkotika, perkelahian, tawuran, pemerasan, pemalakan, atau perundungan. Nah, dan sekarang juga sudah judi online. Atau yang akrab di telinga kita itu slot ya. Iya, slot ya. Dan tentunya ini cukup membahayakan bagi generasi muda kita. Tapi kalau untuk judi slot atau judi online ini kan kita ini bukan hanya kalangan remaja saja ya. Untuk saat ini memang boleh dikatakan sedang tren-trennya. Jadi banyak masyarakat kita bukan hanya kalangan muda saja, tapi yang dewasa bahkan sudah terjebak dengan judi online tersebut. Tapi memang untuk edisi hari ini kita memang fokusnya ke generasi muda ya. Ya, benar. Oke. Nah, sekarang ini, Bu, khususnya di daerah Ketapang, karena Kejaksaan Negeri Ketapang ini kan membawahi dua wilayah hukum. Iya, Kabupaten Ketapang dengan Ketapang dan Kabupaten Kayu Utara. Kayu Utara. Nah, generasi milenial sekarang cenderung agak dominan itu sudah hampir diwabahi dengan P4G-an atau peredaran gelap narkotika. Karena memang peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah Kayu Utara ini, Bu, ini kan memang didapat ini dari Kampung Beting, dan sasaran mereka ini kan, Bu, lebih ke anak-anak muda atau lebih dikenal dengan generasi milenial. Generasi milenial. Bu, nah, hal ini memang diperlukan campur tangan dari orang tua, di mana orang tua ini harus tidak hanya harus mengawasi, tapi bagaimana pendekatan keluarga supaya bisa membentengi generasi mudanya ini, Bu, bisa menjadi lebih baik. Salah satunya itu bagaimana pergaulan mereka itu ketika mereka menggunakan akun media sosial. Kita ketahui bersama bahwa namanya anak-anak muda, apalagi generasi milenial ini, pasti memiliki rasa keingintahuan. Iya, betul.
ya kan? Disitulah timbul rasa iseng-isengan. Rasa iseng-isengan ini ketika ketemu dengan teman yang memiliki persediaan atau memiliki narkotika, ini tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan iseng-iseng untuk mencoba ya. Mungkin di awal-awalnya kan saking penasarannya seperti apa sih rasanya. Nah, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 100 Undang-Undang pasal 112 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara rigid telah menerangkan dan menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 tanpa izin itu bisa dipidana. Ancaman pidananya juga tidak main-main. Dengan pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal bisa 15 tahun atau 20 tahun. Itu pun dengan udah diatur ancaman penjaranya, Bu. Itu ada dendanya. Jadi selain di penjara, kemudian juga didenda. Nah, denda itu kurang lebih 800 juta rupiah. Kalau tidak bisa membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan kurang lebih 6 bulan, Pak ya. Pidana penjara ya. Pidana penjara 6 bulan. Terus ada lagi pasal 114 untuk mereka yang menjual belikan, jadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman. Ini pun juga agak ngeri juga, Bu, ancaman pidananya. Jadi hukumannya juga cukup berat. 5 tahun maksimal tuh 20 tahun. 5 tahun dan maksimal. BB-nya besar, hukuman mati. Waduh. Udah diatur, Bu. Kalau misalnya BB-nya besar, itu ancaman pidananya lebih mengerikan lagi, itu bisa sampai hukuman mati. Gitu, Bu. Jadi memang untuk jenis narkoba tersebut ya ini sangat-sangat membahayakan bagi si pengguna. Kemudian juga nanti kalau misalnya sampai tertangkap oleh pihak misalnya kepolisian, tentunya kita akan dipidana penjara, kemudian juga didenda ya dengan jumlah uang yang cukup besar tentunya. Jadi mungkin kita merasakan kenikmatan atau dari barang-barang haram tersebut mungkin hanya sesaat saja. Jadi tapi untuk jangka panjang tentunya ini sangat membahayakan dan merusak masa depan generasi muda. Jadi seperti yang sudah disampaikan Bapak tadi bahwa peran orang tua di sini tentunya sangat penting ya untuk memberikan arahan, pengawasan kepada anak-anak kita supaya mereka ini tidak salah bergaul. Betul. Dan tentunya kita juga banyak melihat ya melalui media sosial maupun juga di televisi banyak sekali anak-anak yang usianya masih di bawah 17 tahun juga sudah ada yang menggunakan narkoba. Minggu lalu ada perkara narkotika tuh umur 16 tahun. Umur 16 tahun. Sudah jadi bandar sabu. Jadi umur 16 tahun sudah menjadi bandar ya. Bandar sabu. Dan ini tentunya merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan sekali tentunya. Jadi di usia yang masih cukup muda sudah menjadi bandar sabu. Oke, Bu. Jadi memang yang perlu ada upaya preventif. Bagaimana sih cara mencegah biar hal ini tidak terjadi? Oke, satu memang paling penting saya tadi baru jelaskan bahwa support dari orang tua. Bagaimana kontrol, pengawasan dan campur tangan orang tua dalam tumbuh kembangnya milenial tersebut. Yang kedua, bagaimana kemampuan seseorang generasi milenial ini bisa mengenal dirinya sendiri. Ketika dia bisa mengenal dirinya sendiri lebih baik, dia bisa memilah pertemanannya juga dengan lebih baik. Iya. Karena yang namanya peredaran gelap narkotika ini, Bu, ini tidak lari jauh dari yang namanya lingkungan pertemanan. Jadi peredaran seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi peredaran untuk narkotika ini tidak jauh dari peredaran pertemanan. Jadi lingkungan pergaulan mereka ini ya, mungkin di sekolah ataupun juga di lingkungan tempat tinggal mereka ya. Jadi selain itu juga, Bu, memang pola hidup yang sehat. Di samping pola hidup yang sehat, bagaimana keinginan dari anak ini agar ia bisa memotivasi dirinya supaya dia bisa melakukan hal yang lebih positif, misalnya dia berolahraga atau dia memiliki hobi itu bermain sepak bola, ataupun membaca, ataupun di zaman sekarang bisa coba-coba belajar edit video kan, Bu? Iya betul, jadi konten kreator ya. TikTokers.
TikTokers, atau bagaimana dia bisa menggali aktivitas-aktivitas positif apa yang bisa dia gali. Iya betul. Karena kan Bu, di zaman perkembangan teknologi sekarang, apalagi yang berbau teknologi, ternyata bisa menghasilkan cuan juga. Iya betul. Soalnya kita nggak menyangka, ternyata konten-konten kreator yang zaman dulunya aja kita nggak terlalu pikirkan seperti apa, ternyata di zaman sekarang bisa menghasilkan uang. Dan bahkan banyak sekali ya kita melihat, tentunya terutama di media sosial ya. Jadi ada yang sampai bisa membeli kendaraan, bikin rumah Ya, betul. dari hasil konten tersebut. Jadi ini merupakan contoh positif ya Pak. Jadi affiliate mungkin ya. Nanti sertakan link di Instagramnya atau di TikToknya itu. Iya betul. Jadi ini merupakan satu contoh buat generasi kita. Jadi banyak sekali hal yang positif yang bisa kita lakukan, yang tentunya untuk masa depan mereka ya. Karena yang menentukan masa depan mereka kan bukan dari orang tua ataupun orang lain, melainkan dari diri mereka sendiri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang kalau berkaitan dengan narkotika ini memang bukan perkara yang mudah, juga bukan perkara yang dianggap sebelah mata. Karena siapapun bisa menjadi korban dan siapapun juga bisa menjadi pelaku. Sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Rizky tadi, beberapa hari lalu Pak ya, waktu di sidang itu ternyata kita bisa, ya mungkin bagi pendengar mungkin tidak bisa percaya bahwa ternyata seorang anak muda dengan usia yang masih produktif, 16 dengan tahun. umur 16 tahun, dia bisa menjadi bandar sabu. Bayangkan di umur 16 tahun sudah bisa menjadi bandar sabu. Jadi ini tentunya sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi bagi mereka ini kan di usia 16 tahun ya Pak ya. 16 tahun. Di usia 16 tahun mereka sudah menjadi bandar sabu. Ini juga udah positif kan. Ini bisa jadi orang tersebut dihukum mati? Oh enggak. Oh, Kemarin tidak. Putusannya tuh kalau nggak salah 5 tahun nih. Dari hakim ngasihnya 5 tahun. penjara. Oke, 5 tahun penjara. Jadi ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga tentunya bagi kita semua, terutama para orang tua. Jadi untuk benar-benar mengawasi pergaulan anak-anak kita tersebut. Jadi jangan sampai, ini menjadi contoh nyata bahwa di usia anak yang masih produktif, dia belum nyampe 17 tahun, mereka ini sudah menjadi bandar sabu. Dan ini kan tentunya bisa merusak masa depan mereka. Dan tentunya sebagai orang tua, jika melihat anaknya seperti itu merasa gagal menjadi orang tua mendidik, padahal mereka sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk menjaga anak-anak ini tersebut kan, supaya tidak bergaul yang salah atau melakukan tindakan-tindakan yang berusaha merugikan mereka. Baik Bapak, silakan, mungkin ada yang lain lagi ingin disampaikan. Ya, tadi sudah jelaskan juga terkait narkotika. Sekarang yang kedua adalah Judi online, oke, atau slot ya. Dia bahasa kerennya saat ini slot. Oke, silakan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan judi itu? Kita mengacu ke pasal 303 KUHP, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan judi itu adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya terdapat kemungkinan atau mendapat untung bergantung pada keuntungan belakang, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Nah, unsur-unsur tidak pidana perjudiannya itu apa aja sih? Satu, itu adanya suatu perbuatan. Oke. Kedua, ini sifatnya untung-untungan. Ketiga, dengan mempertaruhkan uang atau barang. Empat, lawan hukum. Jadi untuk judi online ini juga bisa terjerat hukum ya? Bisa Bu, Pasti. Oke. itu bisa terjerat. Karena dalam Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, jadi menerangkan setiap orang yang bisa yang mendistribusikan atau mentransmisikan suatu dokumen elektronik yang memiliki muatan unsur perjudian itu bisa dipidana. Pidananya itu paling lama itu kalau nggak ITE 6 tahun. 6 tahun. Tapi itu ada dendanya juga Bu. Jadi bukan hanya di penjara, tapi mendapat denda juga. Dendanya itu 1 M. 1 M. Waduh. Ini bukan cukup besar sekali, tapi sangat besar ya. Jadi selain kita harus masuk penjara, tapi di sini juga kita didenda ya dengan jumlah uang yang cukup besar. Jadi ini memang sangat-sangat merugikan sekali ya. Mungkin di awal pada saat kita menang, oke, kita senang. Tetapi setelah itu kita mendapatkan hukuman yang cukup lumayan berat ya.
Jadi selain kita dikurung di penjara, kita juga harus membayar denda tersebut. Betul, Bu. Sudah dibahas ya tentang bahaya dari narkoba. Jadi selain tentunya ini merusak masa depan kita, kemudian kesehatan kita. Terus nanti kita juga akan berurusan dengan bapak-bapak yang bertugas di pihak kepolisian. Nah, kita di penjara, kemudian juga didenda dengan jumlah uang yang cukup besar. Jadi hal seperti ini menjadi acuan tentunya buat adik-adik generasi muda, bahwa jangan sampai kita mencoba untuk melakukan hal-hal tersebut, karena ini sangat merugikan masa depan kalian. Dan sebagai orang tua tentunya kita dituntut untuk lebih selektif lagi ya, untuk mengawasi anak-anak kita supaya mereka ini tidak salah bergaul sehingga bisa merusak masa depan mereka. Baik, kita lanjut kembali Bapak. Oke. Silakan. Terima kasih Bu, tadi udah diterangkan juga aturan pidananya terkait dengan judi online. Nah, judi online ini kan Bu memiliki dampak negatifnya juga lah. Iya. Bahaya-bahaya dari judi online tersebut. Seperti satu, memang sudah pasti menyebabkan kecanduan. Iya. Ya kan Bu, sampai mengganggu kehidupan pribadi si pemain judi ini. Karena yang namanya pemain judi kan ini pengen menang, pasti menghabiskan banyak uang, banyak waktu, dan mencari segala cara gimana caranya satu dia bisa menang, dan begitu dia menang dia bisa bermain lagi. Jadi mereka itu akan ketagihan dan ingin selalu main. Iya. Karena dia ketagihan, menang sekali, karena dia main terus, udah nggak peduli berapa kali kalah, yang penting main terus. Padahal belum tentu uang yang dimenangkan itu bisa menutup kekalahan sebelumnya. Iya. Jadi tentunya orang-orang seperti ini bisa saja nekat. Jadi kalau misalnya mereka tidak mempunyai uang lagi ya untuk judi tadi, mereka akan melakukan hal apa saja yang tentunya bisa menghasilkan uang. Bisa berpotensi Bu, bisa melakukan seperti pencurian ataupun melakukan perbuatan kriminal lainnya. Kan mereka kan Bu biasanya kalau yang judi online ini kan mungkin nggak lari jauh dari yang namanya pinjol. Oke. Atau pinjaman online. Pinjaman online. Jadi bukan judinya yang online, pinjamannya juga online. Jadi bukan hanya judinya online, tapi pinjamannya juga jadi online ya. Karena sama-sama online. Oke. Nah, kalau nanti mereka kan sampai melakukan misalnya pinjaman online tadi, ini juga akan berbahaya bagi si peminjam tadi atau bagaimana, Bapak? Kalau ketika kita berbicara terkait dengan pinjaman online kan memang udah banyak nih aplikasi, ratusan aplikasi pinjol, dan memang belum semua juga yang diawasi oleh OJK. Dengan kata lain memang begitu banyak aplikasi-aplikasi pinjol yang tidak terdaftar oleh OJK. Tapi kan ini kan hanya lebih terkonsernnya ini hanya untuk si penjudinya aja Bu. Oke. Yang paling bahayanya kan Bu, kalau kita sebarang milih aplikasi kan data-data pribadi kita juga dicuri, Iya. belum juga kontak pribadi kita juga dichat, atau dikirimin pesanan segala macam. Dan orang yang kayak penjudi gini kan Bu, yang penting uangnya masuk. Iya. Jadi tidak memikirkan dampaknya. Mau pikir-pikir lain apa lagi Bu, yang penting dia ada modal untuk main. Begitu modal untuk mainnya ada, dipakainya lah biar dia bisa dapet cuan. Iya. Jadi tidak memikirkan untung dan rugi, yang penting hatinya senang. Oke. Nah inilah Bu kenapa orang ini bisa kecanduan, kecanduan judi online. Kecanduan ini pun yang memang bisa memperburuk kondisi keuangan orang itu. Udah terlilit hutang, sampai terlilit hutang, akhirnya pilih pinjol pun udah nggak tahu dipakai berapa, udah di berapa puluh aplikasi, akhirnya tidak menutup kemungkinan nekat-nekatan lah dia untuk melakukan peristiwa pidana. Oke. Jadi memang kalau dipikir-pikir hal itu bisa saja terjadi ya Pak ya. Karena mereka ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah untuk melakukan judi tadi. Betul. Oke, lanjut Bapak silakan. Oke, dan memang judi online ini Bu memang tidak bisa dianggap remeh. Beberapa waktu sebelumnya kan
pernah ada kejadian yang menggemparkan satu Indonesia, Bu. Mungkin Ibu masih ingat polisi yang dibakar sama istrinya. Iya, ingat. Kasus itu memang cukup fenomenal ya dan cukup trending di media sosial ya. Trending sekali kan, Bu. Betul. Jadi itu akibat dari judi online. Seorang istri ngebakar suaminya gara-gara istrinya ini mungkin sudah depresi gara-gara si suaminya ini main judi online terus. Oke. Karena gaji yang harusnya dipakai buat Kebutuhan anak. malah dipakainya untuk main judi. Oke. Nah, itulah yang berita-berita yang sebelum-sebelumnya lah, Bu. Iya, betul. Yang pernah heboh lah satu Indonesia dulu. Iya. Nah, maka dari itu untuk judi online ini memang kita harus hindari. Seperti apa sih bahayanya judi online? Pertama memang harus kita kenali judi online itu apa sih yang dimaksud dengan permainan judi itu. Apakah memang benar permainan judi ini hanyalah suatu permainan yang hanya mengandalkan keberuntungan, atau memang kita ini harus bayar dulu baru bermain? Terus apakah uang ini halal? Iya, mungkin bisa dijelaskan ini Bapak. Iya kan, Bu? Iya. Kan ya sebagai orang beragama kan kita kan juga takut akan dosa. Apalagi namanya judi ini kan, Bu, sesuatu hal yang dilarang oleh hukum positif, hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan juga diatur juga untuk dilarang dalam suatu norma agama. Oke. Jadi kita harus sadari betul bahwa judi online ini berbahaya, bukan sesuatu hal yang bisa kita iseng-iseng untuk mencoba. Karena seseorang bisa terjerumus itu diawali dengan coba-coba. Jadi kita berharap jangan sekalipun sekedar untuk mencoba walau hanya sekali. Oke. Jadi buat para pendengar tentunya kita berharap ya. Jadi baik itu judi online maupun juga jenis obat-obatan terlarang, jadi jangan sekedar ingin mencoba atau rasa pengen tahu, tapi alangkah lebih baiknya jangan, karena kita sudah melihat ya. Mungkin juga di sekeliling tempat tinggal kita juga ada yang sudah mengalami hal yang sama. Jadi itu merupakan contoh buat kita bahwa ternyata kalau misalnya kita melakukan judi online, halnya akan apa yang mereka dapatkan. Kemudian juga pada saat mereka menggunakan jenis-jenis obatan terlarang, apa dampaknya buat mereka. Jadi itu merupakan contoh ya. Jadi buat adik-adik semua dan tentunya juga seluruh pendengar setia RKU, ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, dan tentunya juga bisa menyampaikan informasi penting ini kepada sanak keluarga kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga memang karena ini kan berbau teknologi, judi online dan lain-lain, ini artinya kita memang harus menggunakan teknologi secara tepat, arif dan bijaksana. Jadi kita memang harus tahu dulu bahaya-bahaya dalam penggunaan teknologi itu seperti apa. Judi online adalah salah satu dari sisi negatif penggunaan teknologi. Karena situs-situs judi itu sering nyasar di WhatsApp ya, nomor yang tidak dikenal, seringkali masuk pesan itu, dan ya calon pemain tinggal ngeklik linknya itu tadi. Nah, kalau bisa kontak-kontak yang tidak dikenal seperti itu, jika mengirimkan link yang tidak dikenal, tidak usah dibuka. Takutnya selain itu langsung masuk ke link judi online, bisa juga phishing. Nanti data-data kita yang akan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Dan tentunya juga kita takut nih data-data tersebut ya bisa disalahgunakan. Jadi hal-hal seperti ini tentunya harus kita antisipasi ya. Tentunya buat para pendengar ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi. Jadi kalau misalnya ada WhatsApp yang masuk ya, terus nomornya juga nggak dikenal, alangkah lebih baiknya kita hapus saja, nggak usah dibuka ya. Jadi ini untuk kepentingan kita juga nih. Kita takutnya nanti tiba-tiba asal mungkin pengen tahu atau
penasaran. Nah, tentunya ini juga akhirnya bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi alangkah lebih baik ya kita cari aman saja. Betul. Oke, Pak Rizky mungkin ada yang ingin disampaikan kembali atau Pak Zunio? Oke, mungkin sedikit saja Bu. Memang dari sini memang kita harus pahami betul bahayanya judi online. Jadi judi bukan suatu hal yang bisa dianggap suatu hal permainan yang iseng-iseng. Iya. Jadi ketika kami sudah menerangkan bagaimana efek dan dampaknya, aturan hukum seperti apa, mohon para pendengar setia untuk tidak sekali-kali mencoba bermain judi online. Oke. Karena nanti dampak yang akan dirasakan bukan hanya pemainnya saja, tapi keluargamu nanti. Oke. Daripada bermain judi online, lebih baik mencari kegiatan yang positif. Entah itu mau menabung atau belajar investasi. Iya. Ya. Di samping menabung bisa juga melatih kedisiplinan atau menyimpan dana untuk kebutuhan darurat. Ya, pokoknya hindarilah judi online, pinjaman online. Menambah juga literasi keuangan, bagaimana bisa mengatur keuangan dengan efektif dan efisien juga tentunya. Iya. Atau bisa juga olahraga. Nah, bisa juga. Kalau di Ketapang kan yang lagi happening mini soccer. Nah, tidak tahu nih di Kayong udah ada lapangannya atau belum ini? Oke, di Kayong kayaknya sih belum ya. Belum ada. Belum ada. Oke, jadi Pak Rizky mungkin ada yang ingin ditambahkan kembali? Mungkin ini aja, kalau misalkan di sekelilingnya ada yang terjerat permainan judi online ataupun narkotika. Kalau bisa orang itu jangan dikucilkan. Jadi harus kita rangkul. Kita tanyakan apa yang bisa kita bantu. Iya. Jadi kalau orang-orang yang sudah terjerumus itu kan biasanya mengurangi pergaulan, menutup diri. Jadi kalau bisa kita ajak ngobrol, kita carikan jalan keluarnya seperti apa. Karena mereka pun pasti sendirian waktu menghadapi masa-masa berat itu. Saya juga ingin menghimbau juga kepada para pendengar setia yang mendengarkan siaran ini, bagaimana agar caranya generasi milenial kita ini bisa tangguh supaya bisa terhindar dari ancaman narkoba maupun judi online. Para pendengar harus pahami secara baik-baik bahwa hal tersebut bisa ditanggulangi dengan satu peran aktif keluarga. Karena dari peran aktif keluarga lah yang bisa membuat anak-anak ini memang menjadi anak yang lebih baik. Dan bagaimana mereka bisa mengejar masa depan yang mereka cita-citakan. Dan jangan sampai perjalanan hidup mereka ini bisa ternodai oleh peredaran gelap narkotika dan serta permainan judi online yang sedang menjamur saat ini. Jadi memang peran utama keluarga itu paling penting. Jadi orang tua di rumah harus ngecek selalu handphone yang dimiliki oleh anak-anak ini sebagai fungsi kontrol dan pengawasan kepada si anak. Karena bagaimanapun orang tua hanya bisa mengawasi anak itu ketika mereka berada dalam rumah. Itu pun di dalam rumah, mereka masuknya di kamar. Belum tentu mereka bisa berinteraksi selama mereka berada di dalam rumah itu dengan orang tua. Lebih lama pun mereka menghabiskan waktu dengan handphone mereka. Kadang-kadang kalau masih makan pun pasti masih pegang handphone. Jadi kemana-mana handphonenya selalu dibawa. Lebih dekat handphone daripada orang tuanya, jangan-jangan anak ini. Jadi memang itu pesan saya para orang tua untuk jaga selalu anaknya, tetap awasi penggunaan handphone apa kepada anak-anaknya, karena anak-anak sekarang ini kan udah memiliki media sosial. Jadi mereka bisa menonton apapun yang mereka mau dan kapanpun yang mereka inginkan. Jadi selalu awasi penggunaan handphone terhadap anak-anak. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian untuk
Pak Rizkinya ada yang ingin ditambah kembali atau cukup? Cukup mungkin Bu ya. Oke, terima kasih. Baik para pendengar semua, jadi itulah tadi ya dialog interaktif kita dengan Kejaksaan Negeri Ketapang yang mengambil tema tentang generasi milenial tangguh dalam menghadapi ancaman narkoba dan judi online. Jadi kejahatan narkoba maupun judi online ya terus mengalami perkembangan dan menyerang segala lini kehidupan. Dan tentunya kita berharap ya para orang tua untuk lebih berperan aktif untuk mengawasi anak-anak kita, jangan sampai mereka ini terjerumus untuk judi online maupun juga jenis obat-obatan terlarang yang tentunya bisa merusak masa depan kita. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya buat Bapak Junior Willem John Latumente, Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional Seksi Intelijen, dan Bapak Rizky Adi Pratama, Sarjana Hukum ya, Kasubsi 1 Bidang Intelijen ya, atas waktunya dalam acara Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini di Studio RKO. Dan ini merupakan dialog interaktif ya perdana ya, karena memang kita sudah vakum cukup lama ya, berhubung kemarin kondisi alat kita yang tidak dimungkinkan ya akibat dari faktor cuaca. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tentunya bisa bermanfaat ya untuk seluruh pendengar setia RKU, terutama juga untuk generasi muda Kabupaten Kayong Utara untuk tidak terjerumus ya terhadap jenis-jenis obat-obat terlarang maupun juga judi online. Baik para pendengar, saya akan segera undur diri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.